Oke, halo semua, dan setelah kemarin race di MotoGP Lemang, kini giliran Rizrio untuk balapan di MotoGP Catalunya Barcelona. Dan sekarang di klasemen Fabio Quartararo menjadi leader. Kita kalah 5 poin dari Quartararo untuk saat ini, dan semoga saja di race MotoGP Catalunya Rio mampu membalikan keadaan untuk bisa menguasai puncak klasemen lagi. Dan di klasemen tim pun kita masih kalah dari Ducati Lenovo dengan jarak 27 poin. Kemudian di klasemen pabrikan pun kita masih kalah dari Ducati Lenovo atau Ducati pabrikannya. Semoga aja di race kali ini ada kemungkinan kita menguasai puncak klasemen. Ada yang beda di race kali ini karena kita menggunakan atribut dan juga helm yang baru, tidak seperti di race-race sebelumnya. Dan sekarang ban bakar kita kurangi supaya nanti bebannya lebih ringan untuk kondisi motor kita. Dan sekarang langsung saja kita mulai untuk sprint race event, dan gokilnya kita start dari Paul dan Fabio kedua, dan ancaman datang dari KTM yakni Binder yang start ketiga. Oke semua, dan inilah dia sukses race kelas MotoGP round ke-6 Catalunya Grand Prix Sprint Race Event lampu padam, it's on the way. Lagi-lagi star rocket dari Fabio Quartararo membawa dia langsung menjadi race leader di first corner. Kita masih mengovertaking Brad Binder, kita blocking serangan balik dari pembalap KTM, dan di tikungan kedua Rizrio masih mampu kembali menjaga kestabilan posisinya. Namun kita kehilangan satu posisi yang sangat penting, yakni posisi pertama yang sudah kita raih di sesi kualifikasi. Mana mungkin bisa kita serahkan kepada Fabio Quartararo. Kita bakal coba keras untuk membuat kembali Fabio Quartararo tunduk di hadapan dari YZR M1. Oke, Luca Marini sekarang di posisi ketiga, dan untuk saat ini Brad Binder dan juga Luca Marini masih bertahan di posisi semula ketika dia start tadi. Nah sekarang fokus kita ada kepada El Diablo, yakni Fabio Quartararo, pembalap dengan nomor start 20. Oke, tikungan ke-9, hati-hati, coba skill fighting. Kita agak melebar keluar racing line, dan RHD on menuju Laca Isa. Atau tikungan ke-10, kita mencoba early braking, overtaking dari Binder, nyaris saja membuat Rizrio tunduk cuy. Tapi overtaking atau manuver dari Binder barusan itu cukup memaksakan, tergolong agresif dan membahayakan. Dia memaksakan diri dengan mengambil dari sisi luar racing line. Biasanya ya, normalnya orang mengovertaking itu dari inside line atau dari dalam tikungan. Nah ini si Binder mendadak ngelakuin aksi manuver untuk mengovertaking dari sisi luar racing line. Itu bahaya sekali. Ya mungkin oke lah kalau dia bisa menguasai balapan, tapi itu nggak bisa. Nah sekarang kita fokus lagi kepada Fabio Quartararo, dan sekarang game semakin rapat. Apakah di lap kedua ini untuk Rizrio dengan YZR M1 mampu mengovertaking Fabio Quartararo? Let's go guys, exit corner menuju tikungan keempat. Keep focus, keep fighting. Kembali Fabio Quartararo menunjukkan gap dengan Rizrio, tapi di entry count keempat kita kembali mencoba lagi merapatkan gap dengan Fabio Quartararo. Dan untuk si Brad Binder sekarang masih bertahan di posisi ketiga dengan gap 0,7. Entry corner tikungan kelima. Oke, bersiap-siap lagi, full gas from Rizrio, YZR M1, kita ke ber. Tikungan ke-7, menjelang tikungan ke-8, full gas lagi. Entry corner, tikungan ke-9, stay gear 2, kita ambil inside line, dan full gas lagi, RHD on, menuju Laca Isa, cukup melebar. Dan tidak ada peringatan dari MotoGP Stewart, masuk perlahan di Laca Isa. Nah guys, ini tumben banget karena biasanya di balapan MotoGP Catalunya kita masuk ke tikungan ke-10 itu biasa bakal banyak banget riders yang terjatuh. Seperti di video karir musim lalu, di seri Catalunya tepatnya itu banyak banget yang jatuh di tikungan tersebut. Namun sekarang di sprint race event mendadak tidak ada manuver yang terjadi. Satu pun tidak ada yang terjatuh di tikungan 10. Hingga sekarang kita masuk di lap ketiga. Apakah ini merupakan sebuah pertanda milestone melakukan update diam-diam untuk bugnya itu sendiri? Ya mungkin saja, tapi sih ini benar-benar ngebantu banget. Soalnya nggak bagus kalau misalkan kita lagi battle kan, tapi tiba-tiba musuh kita itu kalah karena terjatuh akibat bug itu, kayak nggak bisa gue terima jujur.
Nah sekarang kita udah bisa fokus lagi. Dan sekarang Fabio Quartararo ada di depan mata. Di Focus New Fighting, here we go, menuju tikungan di depan. Masuk perlahan. Lap terakhir, sprint race event. Masih Fabio Quartararo menjaga posisi pertama. Tikungan ke-7. Entry corner lagi. Sektor ketiga, menuju tikungan ke-8. Menuju tikungan ke-9. Masuk perlahan lagi, stay gear dulu, kita ambil inside line. Dan kini nih kita fokus lagi dengan RHD on. Oh, agak terlimit dan kemudian Lajaisa kita mencoba late braking. Sepertinya kita kehilangan kesempatan untuk mengovertaking Fabio Quartararo di sisa race MotoGP Sprint Race Event kali ini. Dari tikungan ke-12 masuk perlahan. Inilah dia sektor terakhir. Dengan jarak segini, dengan jarak 1 detikan lebih, sangat mustahil bagi Rizrio untuk bisa mengalahkan Fabio Quartararo. Kemudian tikungan terakhir masuki entry. Oh, salah ngoper gear, kocak banget kop. Astaga. Oke, ini kacau parah. Gue lupa kalau kita udah di gear 2 dan gue tekan lagi ke gear 1. Niat hati pengen ngelakuin engine brake supaya lebih masuk ke dalam tikungan. Tahu-taunya kita malah bablas ke gear 1. Aduh, ini kacau sekali sih. Kacau sekali, aduh. Kita udah nyaris finish kedua, malah tahu-taunya crash dan terpaksa nih finish di top 10. Ini pun kita nggak bisa ngedapetin poin sama sekali di sprint race kali ini, cuy. Ini bener-bener kerugian buat Rizrio sama buat Yamaha juga pastinya. Dan Quartararo semakin meninggalkan jarak poin dengan Rizrio dengan jarak 17 poin. Itu jauh sekali. Ini satu bencana bagi YZR M1. Here we go, sekarang sesi main race event dan kita bakal fokus lagi untuk mengalahkan Fabio Quartararo di balapan kali ini. Di sprint tadi hasilnya kurang memuaskan, jadi sebisa mungkin di main race event kali ini kita bakal mencoba untuk bangkit dan terus bangkit demi mereka menangan. Binder 3, Quartararo 2 dan Rizrio dari pole position. Oke semua, dan inilah dia main race event round ke-6. Barcelona Grand Prix, Catalunya Circuit. Lampu padam, it's on the way. Start dimulai. Menuju tikungan pertama. Sepertinya rombongan pabrikan Eropa mengovertaking pabrikan Yamaha satu kaligus. Dan di first corner kita masuk perlahan. Kita ambil inside line. Dan sepertinya Costa mencoba melawan, tapi di entry corner tikungan kedua kita masih mampu mengamankan tempat kelima. Meskipun saat ini kita kehilangan 4 posisi, nggak masalah, kita fokus lagi. Oke, sepertinya bendera kuning dikibarkan. Seseorang terjatuh di race kali ini. Entry corner, tikungan keempat, overtaking dari Luca Marini, datang dari inside line dan Ogura battle. 3 rider bertarung sengit. Luca Marini, Ogura menabrak Luca Marini. Kita ambil inside line dari Luca Marini dan thank you Ogura udah ngebantu Rizrio untuk bersaing di tempat ketiga lagi. Namun barusan saja kita melakukan shortcut dan beruntung yang gak sampai jatuh karena menginjak gravel atau menginjak rumput. Untung aja kita injak rumput yang gak sampai jatuh dan masih bisa selamat di posisi ketiga. Namun ya kita langsung mendapat peringatan dari MotoGP Stewart. Tenang, masih ada 4 bar yang kosong. Lajaisa tikungan ke-10, Fabio Quartararo di tempat kedua dan Brad Binder di posisi pertama. Untuk sementara waktu 2 rider sudah not complete. Yang pertama ada Maverick Vinales yang crash di awal balapan tadi, sangat disayangkan. Maverick Vinales yang semula di musim-musim lalu sempat bersaing di perebutan juara dunia bersama Asep, kini dia terpaksa mengalami keterpurukan. Alex Rins juga jatuh, sangat disayangkan. Wakil dari Honda terpaksa tersungkur di race kali ini. Kita overtaking Fabio Quartararo masih kembali side by side di first sector. Kembali Fabio Quartararo mengovertaking, tapi di tikungan ketiga kita bersiap-siap lagi dari sisi luar. Kemudian masih menempel dan masuk inside line side by side dan lepas dari pertahanan Fabio Quartararo untuk posisi kedua. Entry corner tikungan keempat menuju tikungan kelima. Kini Rizrio sudah aman di tempat kedua dari ancaman Fabio Quartararo. Pabrikan Ducati sudah kita hilangkan di persaingan kali ini dan tinggal menyisakan KTM Rider saja di posisi pertama. Akankah Rizrio mampu mengalahkannya?
Oke, tikungan ke-7, tikungan ke-8, menuju tikungan ke-9. Entry corner lagi. Lap kedua masih berlangsung, kita ambil inside line. Kemudian exit lagi, RHD on menuju La Cesa. Atau tikungan ke-10, backstride. Kita mencoba early braking di La Cesa. Alias tikungan ke-10. Gap mulai rapat dan Binder semakin cepat juga. Semoga saja sebelum lap terakhir, astaga kita ngebikin sebuah kesalahan, mistake cukup melebar sehingga kita kehilangan jarak lagi dengan Brad Binder. Semoga di first corner kita bisa memangkas gap sebanyak yang kita bisa, karena yang gue rasakan di MotoGP Catalunya kita bisa lebih unggul di braking zone first corner daripada riders lainnya cuy. Kita manfaatkan kekuatan dari braking YZR M1. Late braking, sangat late braking. Apakah bakal melebar? Sepertinya tidak sama sekali. Ini merupakan braking yang sangat sempurna bagi Rizrio di first corner. Sekarang kita semakin rapat. Aduh, malah nginjak krep dong. Aduh, gue lupa krep bagian dalam di Catalonia tikungan 3 itu cukup berbahaya. Bisa ngebikin kita kehilangan kendali. Tapi sekarang kita nggak terlalu jauh ketinggalan dari Brad Binder. Tikungan keempat kita lewati. Tugas lagi menuju tikungan ke-5, entry corner. Semakin rapat jarak dengan Brad Binder. Siapa sangka Brad Binder yang start ketiga, yang di sprint, dia tidak memperoleh poin maksimal. Tapi sekarang di main race event, Brad Binder cukup berani menggebrak barisan depan. Hingga di tikungan ke-9, Binder masih mampu menjaga kestabilan menjadi race leader. Di lap ketiga saat ini, braking zone, tikungan ke-10, masuk perlahan, kita ambil inside line, dan Binder melebar, kita ambil inside line, nyari saja kita overtaking Binder, masih belum bisa, tahan dulu, oke, come on guys. Tikungan 12, kita ambil inside line dari Brad Binder, manuver terjadi, dan kini giliran Yamaha Rider menjadi race leader. Namun tidak lama, Binder kembali melawan, membuat sebuah aksi perlawanan balik, manuver switchback yang membuat Binder kembali menjadi penguasa di race MotoGP Catalunya. Tapi saat ini, top speed Yamaha mampu mengungguli KTM, dan di first corner kita defend serangan balik dari Brad Binder. Hati-hati, Binder kembali masuk, namun dia gagal melakukan overtaking sehingga sekarang Rizrio masih mampu bertahan dan juga nyaman di posisi pertama. Lap keempat kita masuki exit corner, lap ketiga sudah kita lewati, dan sekarang fokus kita adalah menjaga jarak dengan Binder agar tidak terlalu dekat. So far so good, Rizrio menjadi fastest lap of the race. Hingga sekarang baru 2 pembalap saja yang not complete, yakni Maverick dan juga Alex Rins. Sementara itu Fabio Quartararo di tempat ketiga, Luca Marini keempat, Ogura kelima, Enea keenam, dan Acosta ke-7. Sementara Oliveira, wakil dari Trackhouse MotoGP, di posisi ke-8. Menuju tikungan ke-10, gap dengan Binder 0,6. Masih cukup aman untuk sementara waktu, dan mungkin di beberapa lap ke depan bakal lebih jauh lagi ya. Semoga aja kita nggak ngebikin sebuah kesalahan yang merugikan bagi Yamaha M1 cuy ya, semoga saja. Dan inilah dia sektor terakhir sirkuit Catalunya. Kalau ngomongin soal sirkuit Catalunya itu di La Sektor, kita semua tahu kan di tahun 2016 sempat Catalunya itu mendadak merubah layout sirkuitnya. Padahal baru hari pertama, hari Jumat sesi latihan masih menggunakan layout lawas. Kemudian besoknya menggunakan layout F1 cuy. Itu benar-benar hal yang sangat sangat membingungkan. Tapi ya jelas saja itu kenapa dirubah, karena jelas alasannya soal keamanan, soal safety. Dan pasti sebagai fans MotoGP juga ingat sama kejadian itu yang ngebikin, oh my goodness man, Brad Binder terjatuh. Oh my god, Binder yang barusan saja menjadi race leader, dia terjatuh, sangat disayangkan. Dan kini Fabio Quartararo, Luca Marini di belakang kita. Jadi kembali ke pembahasan soal sektor terakhir MotoGP Catalunya. Dan sebagai fans MotoGP pastinya kita udah tahu kenapa di tahun 2016 layout sirkuit Catalunya berubah ya, karena safety.
Karena pernah ada kejadian di sesi praktis itu satu pembalap dari Moto2 crash dan dia menabrak dinding pembatas sehingga mengakibatkan pembalap tersebut meninggal dunia. Itu kejadian di tahun 2016 waktu sesi praktis di hari Jumat. Kemudian dengan alasan safety, makanya di hari Sabtu layout sirkuit Catalunya dirubah menjadi layout F1. Tapi nggak lama sih, karena beberapa tahun kemudian layoutnya kembali berubah layout lawas, namun dengan perbaikan di sisi area gravel. Ini nih, tepatnya di sebelah kiri. Nah itu kan dulu sempat sempit banget jarak antara aspal ke dinding pembatas. Nah itu waktu abis kejadian kan dirubah terus nggak lama setelah beberapa tahun teknik ngelakuin renovasi, tepatnya di tikungan tersebut diperlebarlah area gravel sehingga sekiranya itu bisa lebih aman lagi, lebih safety, dan akhirnya hingga sekarang MotoGP Catalunya kembali menggunakan layout lawas hingga sekarang. Dan tentu saja dengan perbaikan yang sudah dilakukan supaya standar keamanan lebih terjaga. Oke, dan sobat ini ada yang terjatuh lagi, Acosta dan juga Ayogura. Ya Allah, nanggung parah. Udah lap terakhir malah not complete cuy bagi Ogura. Namun ini ngebikin Enea Bastian ini bersanding kembali di barisan depan. Dan sekarang ini di posisi keempat, kemudian Alex Marquez kelima, Miguel ke-6, Marco Bezzecchi ke-7, dan untuk Brad Binder di posisi ke-8 lagi setelah dia tumbang. Ini balapan benar-benar chaos ya, meskipun di tren sebelum nggak ada bug pembalap yang jatuh, tapi ternyata setelah lap akhir ini banyak yang mulai kehilangan griban karena suhu trek di Catalunya di balapan kali ini mencapai 40 derajat Celcius. Itu untuk suhu treknya, jadi makanya wajar jika para pembalap MotoGP saat ini sering jatuh akibat mulai kehabisan ban di lap-lap akhir. Dan nah kan, lu kemarin ini juga nyusul cuy. Kacau sekali. Luar biasa banget, ini crashnya makin banyak, makin numpuk. Dan sekarang last corner, Fabio Quartararo, Rizrio, dan juga Eni yang menjadi 3 pembalap paling kuat bertahan di cuaca panas sirkuit Catalunya. Luar biasa, Rizrio take the lead dan dia meraih kemenangan di MotoGP Catalunya Main Race Event. Dendam kita terbayar tuntas. Rizrio, Fabio, Enya melengkapi 3 besar, sementara itu Miguel Oliveira di 5 besar. Francesco Bagnaia menjadi fastest lap of the race dengan finish di tempat ke-9. Sementara itu di posisi paling belakang ada beberapa riders yang tidak bisa finish, ada kurang lebih 6 pembalap. Ini pun belum kehitung sama yang jatuh tapi bisa kembali lanjut balap. Ini beberapa balapan yang chaos banget akibat suhu tinggi di MotoGP Catalunya. Maverick Rins, Vermin, Darin, Ogura, Marini out of the race alias not complete. Di klasemen rider, Fabio masih unggul meskipun jaraknya mulai kita pangkas menjadi 12 poin saja. Ya pokoknya besok di race MotoGP Mugello kita wajib tampil optimal lagi seperti kali ini supaya poin di klasemen bisa kita kuasai lagi di posisi pertama. Jadi guys semua, kalau gitu terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP 24 karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye, dan ciao guys, sampai jumpa. Park Ferme to the race winner, who is rightly celebrating with his mechanics. Here are the top 3 on the podium. These riders gave a great performance. It was a real pleasure to watch them compete.